Jam 20.20. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Gorontalo serta jajaran pengurus pimpinan wilayah. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Provinsi Gorontalo serta jajaran pengurusnya. Yang saya hormati Bapak Haji Rulianto Podungge LC/MHI selaku pemateri pada malam hari ini. Teman-teman dari Ortom yang juga sempat bergabung, Bapak Ibu jamaah, serta hadirin sekalian yang saya hormati, teristimewa adik-adik mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan pengajian online kita untuk Ramadan edisi kali ini, di mana pematerinya adalah Bapak Haji Rulianto Podungge LC/MHI. Beliau adalah Sekretaris Majelis Tarjih, Tajdid dan Tabligh PWM, juga Sekretaris Komisi Fatwa di Majelis Ulama Indonesia Provinsi Gorontalo. Sehari-harinya beliau adalah dosen di IAIN Sultan Amai Gorontalo. Terima kasih Pak Haji Ruli sudah menyempatkan untuk mengisi pengajian pada malam hari ini. Sebelum pengajian ini dimulai, kami mengucapkan turut berbelasungkawa atas meninggalnya Profesor Dr. Johan Yasin, SHMH, yang juga sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Mudah-mudahan beliau husnul khotimah, mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang saya hormati, marilah kita awali pengajian pada malam hari ini dengan sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Haji Rulianto Podungge untuk menyampaikan materinya dengan tema fikih darurat dalam Islam. Disilahkan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati dan kami muliakan, pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Gorontalo, pengurus Aisyah, Ortom, dan keluarga besar Perserikatan Muhammadiyah, kaum muslimin pada umumnya, dan adik-adik mahasiswa yang bergabung pada malam ini. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi yang sudah dijadwalkan dan diberikan kepada kami berkenaan dengan fikih darurat, bagaimana Islam melihat keadaan yang dikategorikan sebagai keadaan darurat, sehingga ada perubahan hukum ketika terjadi peristiwa tersebut, atau berubah keadaan dari keadaan normal menjadi keadaan darurat. Kita juga sekarang tidak dalam keadaan normal, kita dalam keadaan darurat. Pandemi COVID-19 menjadikan keadaan sekarang ini dari keadaan normal berubah menjadi keadaan yang tidak normal, darurat, sehingga ada beberapa kebijaksanaan
dari pemerintah maupun bagaimana seruan dari Majelis Ulama Indonesia, khususnya tentang keadaan yang ada pada saat ini. Maka saat ini kita akan melihat bagaimana keadaan tersebut atau bagaimana fikih hukum Islam melihat keadaan tersebut dari keadaan normal berubah menjadi keadaan yang dikategorikan keadaan darurat. Bahwasanya kita ketahui bahwa Islam itu sumber hukumnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi masdarut tasyri', sumber daripada hukum Islam yang menentukan hukum itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bisa dilihat atau berasal dari Al-Qur'an atau sunnah Nabi yang berupa naskah atau nas-nas sharih yang menjelaskan tentang hukum tersebut, ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi, atau juga hukum tersebut dimunculkan oleh hasil ijtihad dari para ulama. Di mana para ulama dengan menggunakan nalar, kemudian daya pikir, mereka berijtihad, kemudian dengan hasil ijtihad tersebut, dengan melihat dalil-dalil yang ada, kemudian mereka memunculkan hukum. Ada juga yang artinya sumber daripada mujtahid menggali hukum itu, ada yang melalui maqasid syariah. Artinya tujuan dari pensyariatan hukum tersebut. Karena kalau kita lihat dari kitab-kitab fikih, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum dalam Al-Qur'an, maka dia pasti sangat berkesesuaian dengan hikmah pensyariatan hukum tersebut. Jadi ketika syariat itu dihukumkan atau dijadikan sebagai hukum, menjadi sebuah syariat yang harus diikuti, maka dia pasti berkesesuaian, ada hikmah besar di balik syariat tersebut. Begitu juga kemaslahatan, kebaikan yang ingin dicapai dalam kehidupan manusia, syariat Islam atau ketika suatu syariat dijadikan hukum atau diwajibkan misalnya atau disunahkan atau diharamkan, maka ada kemaslahatan yang ingin dicapai. Maka apa yang dimubahkan dalam Islam, yang dibolehkan dalam Islam itu pasti nafi', artinya memberikan manfaat. Juga apa yang diharamkan oleh Islam, maka pasti membawa mudarat, membawa bahaya, dan juga merupakan perbuatan tercela atau zat yang katakanlah adalah zat yang membawa zat najis. Misalnya ayat-ayat banyak kita temukan ma'asaka illa rahmatan lil alamin, bahwa Rasulullah SAW diutus untuk sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk alam semesta ini. Dalam Al-Qur'an juga disebutkan rasulan mubasysyirina wa munzirin li alla yakuna linasi hujjatun ba'dar rusul. Jadi para rasul itu yang membawa syariat, membawa hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala itu memberikan peringatan yang mereka adalah mubasysyirina wa munzirin, membawa kabar gembira dan juga memberikan peringatan terhadap hal-hal yang diharamkan dalam Islam. Di dalam Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala berfirman alladzina yattabi'unar rasula, sampai dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Jadi Islam itu menyeru kepada yang ma'ruf, yang baik-baik, kemudian mencegah akan terjadinya kemungkaran. Wa yahillu lahumut thayyibat, menghalalkan bagi mereka, membolehkan bagi mereka yang baik-baik. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is, dan mengharamkan yang tidak baik, khaba'is.
Kita bisa lihat misalnya dalam ibadah sholat, kemudian puasa, kemudian ibadah haji, semuanya tujuannya adalah untuk mensucikan jiwa, membentuk akhlak, kemudian mencegah penyelewengan. La'allakum, dalam ibadah puasa ini kita mengetahui bahwa menyampaikan kita kepada predikat takwa. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Syariat zakat kita bisa lihat manfaatnya, tolong menolong, kemudian kasih sayang antar manusia, juga di samping itu memperkuat ekonomi umat. Ini semua adalah hikmah di antara syariat, kewajiban yang harus kita laksanakan atau sesuatu yang diharamkan kepada umat Islam. Kewajiban toharoh, kita ketahui sekarang kita sangat dianjurkan untuk sering membersihkan tubuh kita. Kewajiban toharoh itu juga hikmahnya adalah menyehatkan tubuh, kemudian juga mencegah berbagai macam penyakit. Terbukti dengan merebaknya COVID-19, kewajiban toharoh bagi kita itu terbukti menjadikan kita terhindar dari berbagai macam jenis penyakit, berbagai macam jenis virus yang melekat dalam tubuh kita. Ada kewajiban-kewajiban akad di dalam Islam. Ketika kita bertransaksi, maka ada akad, ada kesepahaman yang harus kita satukan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Ini tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan, bahwa apa yang diterima harus berkeadilan, berkesesuaian dengan apa yang diberikan. Kita ketahui Islam juga menghalalkan makanan-makanan yang baik dan juga mengharamkan yang khaba'is, yang tidak baik, ya. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, disuruh makan yang halal dan juga baik, dan diharamkan kita memakan berbagai macam jenis makanan yang diharamkan bagi kita. Itu semua tentu untuk menjaga kesehatan tubuh kita, termasuk memuliakan manusia. Artinya ketika manusia bebas memakan apa saja, sampai dengan makanan-makanan yang biasanya tidak lazim kita makan, serangga misalnya, atau misalnya, ini merendahkan harkat dan martabat manusia. Di samping itu, Islam juga adalah agama yang penuh dengan toleransi dan juga menegakkan keadilan. Banyak sekali dalam syariat Islam itu kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Islam. Maka asas atau di antara asas atau pondasi syariat Islam itu adalah mudah dan memudahkan, kemudian memberikan kelonggaran, toleransi, dan adil, dan menghilangkan kesusahan. Kemudian dengan toleransi dan kemudahan, syariat Islam bisa dijalankan oleh semua manusia. Antara yang mumayyiz misalnya ada syariatnya sendiri, yang sudah mukallaf ada syariatnya sendiri, orang yang sakit ada syariatnya sendiri, kemudian orang yang dalam keadaan sehat itu syariatnya juga sendiri, ya. Kita ketahui orang miskin itu punya syariatnya, orang kaya harus naik haji, kemudian orang yang tidak mampu itu bisa tidak, ya. Dalam kewajiban haji tersebut ada badal, ya. Walillahi 'alan nasi hajjul bait mata'ila. Yang diwajibkan itu adalah man istata'a. Nah, begitu juga syariat juga yang dalam keadaan damai, dalam keadaan tenang, dalam keadaan normal ada syariatnya, dalam keadaan darurat pun, dalam keadaan perang ada syariatnya. Kita ketahui ada sholat yang dalam keadaan tenang, dalam keadaan normal, dalam keadaan damai, dan ada sholat yang dalam keadaan perang. Kita bisa dapatkan ayat-ayat tersebut, dalil-dalil yang mendukung bahwa Islam adalah agama yang memudahkan, tidak menyusahkan, dan penuh pemaafan dan toleransi. Itu misalnya dalam Quran surat Al-Hajj ayat 78,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj." Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan dalam agama Islam ini suatu kesedihan atau sebuah kesusahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan bagi kalian itu kesusahan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini adalah dalil-dalil Al-Quran yang menunjukkan bahwa syariat Islam itu penuh dengan toleransi. Dalam hadis misalnya Rasulullah SAW bersabda, bu'istu bil hanifiyah wassamha. Rasulullah mengatakan bahwa saya diutus untuk bersifat kasih sayang dan memberikan pemaafan. Dan juga dalam hadis itu Rasulullah SAW diriwayatkan, ma khuyira baina syai'ain. Jadi ketika Rasulullah SAW dihadapkan antara dua pilihan, maka illa ikhtaro aisarahuma malam yakun isman. Maka Rasulullah akan memilih yang paling mudah selama itu bukan merupakan sebuah dosa. Bisa hadis Rasulullah juga mengatakan innallaha yuhibbu an ta'tiya rukhsahu kama yuhibbu an ta'tiya azaimahu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan fadilah, memberikan ganjaran, memberikan pahala bagi kita, itu tidak membedakan antara hukum azmah dengan hukum rukhsah. Nah, misalnya saat ini kita mendapatkan rukhsah untuk sholat, semua sholat kita sholatkan di rumah dalam keadaan rukhsah. Nah, dalam keadaan rukhsah seperti ini diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalil ini ya sama dengan hukum asalnya, hukum azimahnya. Jadi orang yang sholat di masjid berjamaah, ketika rukhsah saat ini masa pandemi kita sholat di rumah berjamaah itu hukumnya sama, adilahnya sama, kemudian pahalanya juga sama. Kita bisa melihat juga dalam perkara misalnya ketika Nabi Muhammad SAW mengutus Abu Musa al-Ash'ari dengan Mu'az bin Jabal ke Yaman, Rasulullah mengatakan yassira wala tu'assira, basyira wala tunafira. Berikan kemudahan, jangan bikin susah kalian berdua, dan berikan kabar gembira dan jangan menakut-nakuti. Kita ketahui sholat itu bisa dikasar, kemudian bisa dijamak, dan puasa itu bisa diganti dengan bayar fidyah. Nah, maka dari hal-hal tersebut kita bisa melihat bahwa ada tujuan-tujuan daripada syariat Islam tersebut yang dirumuskan oleh para ulama yang disebut dengan maqasidus syariah. Nah, apa itu maqasidus syariah tersebut? Yaitu biasanya para ulama memberikan definisi al-ghayatu minha, bahwa maqasid syariah itu adalah tujuan daripada syariat itu sendiri. Wal asrarul lati wadu'aha syari, dan juga rahasia-rahasia mengapa Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum tersebut. An kulli hukmin an ahkamiha, dari setiap hukum yang disyariatkan. Hal tersebut misalnya kita ketahui ma yuridullahu liyaj'ala alaikum fid din min haraj walakinna yuridul yutahhirakum wa liyutimma ni'matahu alaikum, bahwa syariat ini adalah bukan untuk menyusahkan kita tetapi untuk mensucikan kita dan menyempurnakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari istimbat atau para ulama memperhatikan fikih tersebut, hasil-hasil kajian para ulama, maka para ulama merumuskan maqasidus syariah yang bedakan. Yang pertama adalah tingkatan doruriyat, kemudian al-hajiyat, kemudian tahsiniyat. Jadi doruriyat itu adalah sesuatu yang harus ada. Jadi syariat itu menetapkan bahwa yang doruri itu, yang darurat itu harus ada terhadap umat manusia. Kalau tidak ada, itu akan menyebabkan kesusahan, bahkan menyebabkan manusia tersebut akan binasa.
Nah, yang doruriyat itu ada 5. Yang pertama adalah agama, kemudian jiwa, kemudian akal, kemudian keturunan, kemudian harta. Jadi biasanya para ulama mengatakan hifzuddin, hifzun nafsi, kemudian hifzul akli, kemudian hifzun nasal, dan hifzul mal. Ini adalah tingkatan-tingkatan yang dirumuskan oleh para ulama klasik. Nah, lima hal tersebut, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, itu syariat memastikan bahwa itu ada dimiliki oleh setiap manusia. Dan syariat menjaga agar 5 hal tersebut senantiasa terjaga pada diri seorang dan umat manusia. Tetapi kemudian para ulama kontemporer memperluas jangkauan syariat, jangkauan makosid tersebut. Jadi kalau sebelumnya dilihat berdasarkan rumusan fikih, maka kemudian para ulama langsung menggali makosid syariat tersebut dari ayat-ayat Al-Quran. Makanya kalau kita mengkaji hukum Islam, kita akan mendapatkan beberapa ulama kontemporer yang merumuskan dan menambahkan beberapa yang harus dicapai dalam makosid tersebut. Misalnya Rashid Ridho itu mengatakan bahwa harus ada tujuan bahwa Islam itu adalah agama yang fitrah. Kemudian Islam menjaga akal budi, pengetahuan, kebijaksanaan, kemudian berpikir logis, dan lain sebagainya. Muhammad Al-Ghazali misalnya menetapkan bahwa makosid syariah itu juga mencakup keadilan dan kebebasan. Yusuf Qaradawi itu menambahkan menjaga harkat dan hak asasi manusia, kemudian menyucikan jiwa, dan memperbaiki moral. Oleh karena itu dalam pemikiran kontemporer, maqasidus syariah itu dalam dalam urutan yang saling, artinya misalnya dalam yang dirumuskan oleh harta tersebut kita sepelekan, justru akan menjadikan yang lainnya itu terabaikan. Makanya biasanya orang mengatakan memang uang tidak segalanya, tetapi tidak ada uang, segalanya tidak bisa dilakukan. Jadi kemudian para ulama menjadikan menambahkan kehormatan juga masuk ke dalam maqasid syariat tersebut, maka jadi jiwa, harta, keturunan, agama, akal, dan kehormatan. Itu kesemuanya berada pada satu hierarki yang sama. Artinya untuk menjaga agama kita perlu menjaga jiwa, karena agama tidak akan terjaga kemudian kalau jiwa tidak terjaga. Begitu juga untuk menjaga akal, itu harus penjagaan terhadap jiwa juga. Atau jiwa tidak akan sempurna kalau tidak terjaga akalnya. Begitu seterusnya. Nah, kelima hal tersebut kalau terganggu, ya, antara jiwa, harta, keturunan, agama, akal ditambah dengan kehormatan, itu kalau terganggu itu bisa dihukumi sebagai hukum darurat. Nah, kalau jiwa terganggu, kemudian harta terganggu, itu bisa dihukumi sebagai hukum darurat. Nah, darurat itu juga itu keadaan di mana manusia berada pada keadaan bahaya atau kesusahan yang sangat susah sehingga dikhawatirkan terjadi bahaya terhadap dirinya atau bagian dari tubuhnya, atau terancam jiwanya, atau terancam hartanya. Artinya ketika ini terjadi, maka yubahu inda izin irtikabul haram. Jadi pada saat terancam tersebut, dibolehkan baginya untuk melakukan hal-hal yang diharamkan baginya. Atau meninggalkan kewajiban yang diwajibkan kepadanya, atau menunda kewajiban tersebut sampai dengan waktu keleluasaan baginya untuk mampu mengerjakannya. Nah, para ulama itu
mensyariatkan beberapa keadaan darurat sehingga kita bisa mengambil rukso dari keadaan darurat tersebut, merubah hukum dari keadaan normal menuju keadaan rukso. Yang pertama adalah darurat itu harus sudah terjadi, artinya qaimatun la muntaziro. Jadi keadaan darurat tersebut sedang terjadi dan bukan sedang ditunggu kehadirannya, artinya memang sudah betul-betul terjadi keadaan darurat tersebut. Kemudian sudah pasti bahwa orang yang dalam keadaan darurat tersebut itu akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Kemudian keadaan darurat itu tidak membolehkan seseorang mengambil rukso yang menyebabkan orang lain terganggu haknya. Jadi misalnya kalau kita dalam keadaan darurat, kemudian darurat makanan misalnya, dan ada beberapa orang di situ, tidak bisa kita menjadikan orang lain sebagai bahan makanan, karena itu akan menjadikan orang lain terganggu haknya. Begitu pula ketika kita dalam keadaan lapar dan kita kalau tidak makan ketika mungkin lewati sebuah kebun, maka kalau kita makan dari kebun tersebut itu terhitung sebagai hutang. Artinya kita harus membayar apa yang kita makan dari kebun tersebut. Kemudian ayat kasiro fima yubah. Jadi yang dibolehkan itu hanyalah sekedar untuk menutupi atau mengeluarkan dirinya dari keadaan darurat tersebut. Jadi misalnya ketika kita dalam keadaan lapar dan tidak ada yang bisa kita makan kecuali coto RW misalnya, ya yang kita makan secukupnya saja, jangan sudah habis 3 piring, 4 piring dan darurat. Jadi yang kita makan sewajarnya saja yang mampu menutupi hajat. Kemudian keadaan ketika kita pengobatan misalnya yang mengandung berasal dari keterangan ahli atau keterangan dari dokter yang adil. Kita bisa kasih contoh misalnya dalam kasus measles vaksin MR yang masih mengandung bahan bakunya begitu juga vaksin meningitis sebenarnya ketika belum ditemukan vaksin yang dihalalkan, ya masih menggunakan vaksin dalam. Kemudian artinya itu bisa mengumumkan keadaan darurat tersebut ketika tidak diakibatkan keadaan darurat, maka saat ini ada keadaan-keadaan yang beberapa keadaan yang memang para ulama mengatakan kita dalam keadaan darurat kan. Ya, habis pakai. Baik Pak Ruli, bisa dengar saya Pak Ruli? Jangan-jangan habis paket beliau. Masih ada, beliau masih tersambung dengan kita, tapi memang bandwidth-nya agak drop tadi, agak low.
Halo Pak Ruli, bisa dengarkan saya? Beliau masih tersambung dengan kita, tapi bandwidth-nya agak low tadi. Baik, sambil menunggu kembali tersambung, mungkin ada beberapa catatan yang ingin saya kembali sampaikan dari apa yang telah beliau sampaikan tadi. Memang pada prinsipnya agama ini merupakan rahmat, diturunkannya agama ini menjadi rahmat bagi kita semua. Tentu Allah menginginkan kemudahan-kemudahan bagi kita di dalam beragama. Sepertinya Pak Ruli sudah tersambung kembali. Halo Pak Ruli, bisa dengar saya? Halo, halo Pak Ruli. Ya, masih kita tunggu dulu. Soalnya memang ini dalam di keterangan yang saya dapat di monitor saya bahwa Pak Ruli ini network bandwidth-nya low. Jadi mungkin kita menunggu koneksinya diperbaiki dulu. Pada prinsipnya memang agama ini diturunkan oleh Allah untuk memudahkan kepada umat manusia, tetapi memang dari pilihan-pilihan yang Allah telah berikan itu, tentu kita tidak, selama pilihan itu tidak dilarang oleh Allah, ataupun kalau ada pelarangannya, ada daruroh yang bisa menghalangi pilihan itu, maka kita bisa mengambil hal yang memudahkan kita. Maaf, kami minta kepada adik-adik mahasiswa untuk mengontrol mikrofonnya, karena ada mikrofonnya yang tidak di-unmute tapi beraktivitas di tempat yang agak ramai, jadi suaranya cukup mengganggu. Kemudian pada prinsipnya juga sebagaimana yang telah Allah firmankan bahwa syariat ini diturunkan kepada kita liyutimma ni'matahu, untuk melengkapi kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi sekali lagi, apa yang Allah syariatkan kepada kita itu pada hakikatnya di balik syariah yang ditetapkan itu adalah untuk melengkapi kenikmatan, untuk melengkapi kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Pak Ruli kayaknya masih keluar dulu, nanti kita tunggu beliau balik lagi. Jadi pada prinsipnya di balik rahasia syariat yang telah Allah tetapkan kepada kita itu adalah untuk melengkapi kenikmatan. Sekali lagi, syariat itu untuk melengkapi kenikmatan. Jadi bukan untuk mempersulit. Sekali lagi, tidak untuk mempersulit. Alhamdulillah Pak Ruli sudah kembali bergabung. Silakan Pak Ruli. Alhamdulillah Pak Ruli sudah bergabung, tapi koneksi videonya ini lagi yang belum ada. Jadi agama ini melindungi. Aku yang kalau Kak Syafati dengar. Ya. Hah? Ya. Silakan Pak Ruli. Koneksinya sudah kembali ini. Silakan Pak Ruli. Pak Ruli bisa dengar? Jadi hal-hal yang dijaga, yang harus terjaga dalam agama itu adalah
agama itu sendiri untuk kedaruratan itu untuk menjaga agama, kemudian jiwa. Ketika jiwa kita terancam, maka dia menjadi sesuatu yang darurat, kita bisa melaksanakan hal lainnya. Kemudian juga akal, terpeliharanya akal, kemudian terpeliharanya. Ya, silakan Pak Ruli. Ya, silakan Pak. Mungkin Agak putus-putus Pak. Silakan Pak. Tes. Bisa ya? Silakan Pak. Tidak putus-putus Pak. Alhamdulillah Mungkis? tidak Pak. Silakan Pak, dilanjut. Tidak putus-putus? Tidak Pak. Tidak putus. Iya. Silakan Pak, dilanjut. Keadaan yang dirumuskan oleh para ulama, langsung beberapa keadaan yang kita berada pada ruh dan bisa mengambil rukhsah. Yang pertama adalah daruratul goza wa dawa, ketika kita diperhadapkan harus memakan sesuatu atau berobat dengan sesuatu. Kemudian ada keadaan juga yang al-ikrah, kita dipaksakan untuk melakukan sesuatu. Jadi ada orang yang memaksakan kita untuk berbuat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga perbuatan tersebut harus kita lakukan. Itu misal dalam hadis Nabi disebutkan innallaha rufi'a an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak mencatat dari umatku, yaitu lupa, kemudian sebuah kesalahan al-khata' dengan apa yang dipaksakan. Artinya ada orang lain yang memaksakan perbuatan tersebut kepada kita. Kemudian keadaan lupa juga. Keadaan lupa itu juga membuat kita bisa mengambil rukhsah. Kemudian keadaan ketidakpemilikan ilmu, al-jahlu. Jadi ketika kita tidak mengetahui sesuatu, maka kita itu dimaafkan. Misalnya ada yang tidak mengetahui bahwa beberapa tradisi muamalat kita misalnya mengandung unsur riba, kemudian dia bermuamalat dengan itu. Nah, kalau misalnya dia memang sama sekali tidak tahu, maka dia tidak berdosa. Kemudian al-usru wa umumul balwa. Nah, ini yang kita berada pada keadaan sekarang ini, yaitu kesusahan dan merebaknya penyakit, istilah pandemik yang saat ini sedang kita as-safar, keadaan ketika kita dalam perjalanan. Kemudian keadaan ketika kita dalam keadaan sakit, an-naqsu at-tabi'i, yaitu memang kita memiliki batasan fisik, cacat dan lain sebagainya. Kemudian ad-difa' syar'i, ketika kita harus mempertahankan diri, mempertahankan jiwa kita secara syariat. Jadi diserang ketika harta ingin, kemudian kita membela diri, itu adalah sesuatu yang dalam keadaan darurat. Berikutnya yang bisa dinilai juga keadaan darurat itu adalah al-urf, yaitu kebiasaan adat istiadat suatu tempat. Misalnya kita ketahui bahwa dalam fikih Syafi'i itu sangat ketat ketika jual beli. Nah, tidak bisa jual beli itu dengan hanya mengambil barang dan membayarkan uangnya, membayarkan harganya. Harus ada percakapan. Nah, tetapi karena urf kita, secara tradisi kita itu mempraktekkan hal tersebut, maka itu menjadi maafu, itu menjadi dimaafkan. Terakhir,
di dalam keadaan darurat ini. Yang pertama adalah al-masyaqqah tajlibut taisir, bahwa kesusahan itu akan menyebabkan seseorang bisa mengambil kemudahan. Misalnya akad hiwalah, ya. Akad hiwalah itu adalah akad di mana ketika seseorang tidak mampu membayar hutang, maka hutangnya itu bisa di take over, bisa diambil alih oleh orang lain untuk membayarnya. Ini adalah salah satu penerapan prinsip al-masyaqqah tajlibut taisir. Kemudian ada kaidah mengatakan idza daqal amru ittasa'a. Jadi kalau perkara itu menjadi sempit, maka dia akan meluas. Artinya ketika perkara itu susah, maka dia akan dimudahkan. Misalnya kalau baju kita ada najis yang meskipun ada najis, tetapi najis tersebut sedikit, misalnya ada darah dan darah tersebut sedikit saja, maka baju tersebut masih dibolehkan untuk dipakai untuk beribadah, untuk sholat misalnya. Kemudian juga misalnya ketika jatuh tempo dalam hutang, itu kita bisa menunda untuk membayar hutang. Jadi istilahnya dalam Al-Quran itu wa in kana zu usratin fanaziratun ila maisarah. Kemudian kaidah berikutnya adalah ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Yang tadi saya sudah jelaskan bahwa keadaan darurat itu hanya boleh kita ambil sesuai dengan kadarnya. Artinya ketika kita makan dalam keadaan harus makan makanan yang haram, seperti yang tadi saya sampaikan, maka kita sekedarnya saja memakan untuk menghilangkan rasa lapar tersebut agar kita tidak binasa. Kemudian yang terakhir, al-idtor la yubtilu haqqul ghair, bahwa ketika kita berada pada keadaan darurat, muttor, maka itu tidak menjadikan hak orang lain jatuh atas kita. Jadi kalau misalnya kita terpaksa harus memakai barang orang lain, hak orang lain, maka barang tersebut tetap harus kita ganti, atau kalau kita makan makanan tersebut, maka makanan tersebut harus kita bayar. Kami kira demikian penjelasan kami. Kami kembalikan kepada Pak Mungkis. Terima kasih Ustadz. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil, bukan cuma beberapa, tapi banyak hal ini yang kita pelajari pada malam hari ini, bahwa dalam kondisi-kondisi darurat itu Islam memberikan pintu kepada kita untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan. Tetapi tentu kemudahan-kemudahan itu juga ada pembatasan-pembatasannya. Misalnya tadi ad-daruratu taqdiru biqadariha. Jadi ketika ada keadaan darurat, kita harus melakukan sesuatu ya sekedarnya saja. Jadi jangan sampai misalnya karena kelaparan makan sate RW sampai harus nambah 2-3 porsi gitu. Jadi sekedarnya saja, sekedar menghilangkan lapar. Tetapi juga kondisi darurat itu tidak membuat kita dibolehkan untuk mengambil barang orang lain. Itu ya Ustadz ya. Jadi kalau sekalipun kita sudah kelaparan, kemudian yang tersedia hanya makanan orang, itu tidak boleh mencuri, ataupun kalau mengambilnya itu kita harus menggantinya. Baik Ustadz, di sini ada beberapa pertanyaan dari grup chat ini. Allah saja itu memberikan kita kemudahan untuk dalam beragama, memberi kita kemudahan dalam beragama. Bagaimana dengan orang yang sering mempersulit saudaranya? Jadi memang ada prinsip misalnya kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Kadang-kadang begitu Ustadz, kalau
urusan-urusan orang. Tapi untuk urusan itu mungkin persoalan-persoalan akhlak dan muamalah, Ustaz. Kemudian ada pertanyaan lain, mungkin nanti bisa dijawab sekaligus, Ustaz. Sekarang banyak orang yang sholat sembunyi-sembunyi untuk bisa berjamaah di masjid. Apakah itu termasuk mungkin bisa jadi alasannya mungkin mereka tidak bisa jadi imam di rumahnya, Ustaz. Apakah dalam kondisi darurat seperti ini, apakah ketika malah orang memaksakan untuk sholat di masjid itu malah menjadi sebuah perbuatan dosa, Ustaz? Kalau misalnya dalam keadaan darurat kemudian terus memaksa untuk ke masjid. Kemudian yang ketiga dari Ibu Uci Hiola, bagaimana pandangan fikih terhadap konsep menikah melalui online? Jadi akad nikahnya lewat video call. Nah, saya khawatir ini kalau menikah online nanti ini anaknya di-download ini karena menikahnya online. Jadi saya pernah melihat di ceramah salah satu ustadz Indonesia, beliau nikahnya via telepon. Istrinya di Mesir, suami dan orang tua istri ada di Mekah. Nikahnya by phone. Ini pandangan fikihnya seperti apa, Ustadz? Apakah ini juga bisa termasuk kategori darurat atau tidak? Gitu. Saya kira itu dulu pertanyaannya, Ustadz. Saya persilakan, Ustadz. Ya, yang pertama tentang jadi begini ya, di dalam mengambil kemudahan ini, para ulama itu mengecualikan atau menjelaskan tentang bagaimana kehidupan ini memang harus kita jalankan. Kadang-kadang memang penuh tantangan. Kadang-kadang memang harus ada di sana hal-hal yang membuat kita susah. Secara tabii, secara alami, memang kehidupan seperti itu. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat. Jadi memang Allah menguji kita kadang-kadang dengan rasa sakit, dengan kekurangan makanan, kekurangan uang dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya prosedur yang sudah diambil itu adalah prosedur yang wajar dan masih dirasakan sebagai sebuah kesusahan, ya inilah proses kehidupan. Inilah proses kehidupan yang memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kita harus ada usaha di dalamnya. Tetapi kalau misalnya memang hal tersebut hanya merupakan sebuah penzoliman terhadap orang lain yang sudah menjadi haknya ditahan atau yang mestinya dipermudah, dipersulit, maka hal ini tentu merupakan sebuah kezoliman. Di dalam hadis itu kan disebutkan barang siapa yang memudahkan saudaranya, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Begitu pula ketika Rasulullah mengatakan bahwa kezoliman itu adalah kezoliman nanti zulmatu yaumal qiyamah. Kezoliman itu nanti akan menjadi dia tidak mampu atau dia akan mendapatkan kegelapan ketika hari kiamat nanti. Ini adalah ancaman-ancaman bagi orang yang susah mempersulit atau menganiaya atau menzolimi saudaranya. Kemudian, kita pada saat ini saya sampaikan tadi bahwa dalam hadis tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah itu cinta ketika Allah Subhanahu wa taala ketika umatnya melaksanakan yang rukhsah, maka akan diberikan ganjaran sebagaimana hukum asalnya, yaitu hukum azimahnya. Nah, ketika seseorang pada saat ini dia sholat sembunyi-sembunyi, oke lah kalau misalnya memang dia tidak membawa virus tersebut atau tidak menyebabkan orang lain menjadi jatuh kepada mudarat, kepada sakit misalnya. Tetapi kalau misalnya dia menjadikan orang lain sakit, maka ini tentu akan merupakan sebuah dosa besar. Wa man qatala nafsan faqannama qatalan nasa jami'an. Kalau misalnya dia membawa penyakit yang kita saat ini tidak mampu untuk mendeteksi orang-orang yang menyebarkan COVID-19 tersebut, maka
ini merupakan kezoliman terhadap orang lain. Yang paling baik adalah melakukan ibadah tetap di rumah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa agama ini mudah, maka melaksanakan sholat juga itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketika seseorang tidak mampu untuk membaca ayat-ayat panjang, misalnya surat-surat yang panjang, meskipun hanya surat Al-Fatihah yang diulang-ulang dan tidak ada ayat lain, atau misalnya hanya Al-Quran saja satu surat yang dia baca dan dia ulang-ulang, itu sudah cukup baginya dan juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya sholat diam-diam kemudian ini menjadi tempat penyebaran virus yang sedang kita jaga saat ini, maka justru akan menjadikan mudarat bagi orang lain dan itu menjadikannya terjerumus kepada dosa. Nah, kemudian tentang sholat, tentang menikah secara online. Jadi di dalam fikih Islam itu akad tersebut bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Yang terpenting adalah kejelasan antara pihak pertama dengan pihak kedua. Jadi dalam akad itu ada pihak-pihak yang terlibat dalam akad tersebut. Nah, kalau pihak yang terlibat dalam akad tersebut bisa jelas identitasnya, kemudian tersambung antara apa yang diinginkan dengan apa yang diterima oleh pihak kedua, dalam artinya ketika terjadi akad, terjadi dialog di antara keduanya yang menunjukkan keridhoan, terjadi ijab dan qabul, maka hal itu bisa dalam fikih dinilai sebagai akad yang sah. Katakannya misalnya melalui via online, yang laki-laki misalnya di Kairo, kemudian yang perempuan berada di Jakarta, ketika terjadi akad, jelas antara ijabnya, apa yang diinginkan oleh pihak pertama, kemudian diterima oleh pihak kedua, keberpautan antara ijab dan qabulnya terjadi, maka ini secara fikih ininya sah, hukumnya sah. Apalagi kalau misalnya saat ini bisa terlihat gambarnya, bisa terlihat orangnya, sehingga bisa jelas, oh ini orangnya, identitasnya jelas, laki-lakinya, kemudian yang perempuan identitasnya juga jelas. Kami kira demikian jawabannya. Mungkin ada yang belum terjawab? Untuk pertanyaan-pertanyaan tadi sudah terjawab semuanya. Ada beberapa pertanyaan lagi. Jadi jelas ya Bu Uci ya. Jadi bisa saja nikahnya via video call. Jadi mungkin Pak Ibu Uci ada di kampung Jawa, kemudian suaminya di Prancis, itu boleh Bu Uci ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Muhaiminul Aziz. Bagaimana dengan orang yang nanti bulan Ramadan baru rajin sholat berjamaah di masjid? Apakah pahalanya sama dengan rajin di masjid walaupun di bulan-bulan di luar Ramadan? Ya, kemudian ada pertanyaan lainnya dari Pak Apristilome. Ketika kita sholat di rumah kan ada azan yang berkumandang di masjid yang dekat rumah. Kita harus azan lagi di rumah atau kita langsung qomat, Ustaz? Kemudian ada juga fenomena kemarin yang sempat ditanyakan oleh mahasiswa ke saya, ada beberapa teman menanyakan, ada di sebuah masjid itu speakernya ditambah supaya lebih banyak yang mendengarkan dari luar masjid. Kemudian para makmum itu sholat di rumahnya masing-masing. Jadi imamnya di masjid, makmum sholat di rumah masing-masing. Dengan apa seperti itu, Ustaz. Ada juga pertanyaan dari Pak Rizan Adam. Bolehkah seseorang yang setelah sholat tarawih kemudian dia terbangun lagi tengah malam, kemudian dia melakukan sholat tahajud, boleh atau tidak? Ataukah dia sudah tidak boleh lagi karena sudah sholat tarawih tadi? Dari Prof. Mun atau Lua. Ada yang berpendapat bahwa para pemimpin itu tidak boleh menyamaratakan pelarangan sholat jamaah di masjid pada era pandemi COVID-19.
alasannya pada setiap daerah itu tidak sama keadaannya. Ada yang merah, ada yang masih hijau. Apa yang seharusnya jangan dilarang kalau masih bisa ketika di sholat Jumat misalnya pada zona hijau. Apalagi sholat Jumat itu wajib hukumnya. Apakah para pemimpin yang melarang itu, yang menyamaratakan itu tidak dosa? Ya, mungkin kemarin kita juga sempat membahas ini. Silakan Ustadz untuk beberapa pertanyaan itu dulu. Iya, yang pertama itu apa Pak Mungkis ya? Orang yang nanti rajin sholat berjamaah di iya, masjid ketika bulan Ramadan. Iya, ini sesuai dengan hadis tadi ya. Innallaha yuhibbu an tu'tiyal azimahu kama an tu'tiya rukhsahu itu. Jadi kalau kita berdasarkan hadis ini, maka karena dia keadaannya mendapatkan rukhsah, maka dia tetap mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kan sebenarnya yang dia niatkan ini kan dia sholat di masjid secara berjamaah. Tetapi karena uzur pelarangan tersebut, physical distancing, sehingga dia harus sholat di rumah. Maka niatnya itu sudah dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia mendapatkan rukhsah, dan rukhsah tersebut dihitung sebagai pahala azimah, pahala hukum asalnya, hukum ketika awal dalam keadaan dalam keadaan normal. Jadi rukhsah tersebut dia ambil, maka berdasarkan niatnya yang pertama, maka dia mendapatkan pahala tersebut. Kemudian azan itu disyariatkan untuk memanggil orang sholat. Makanya kita ketahui ketika azan tidak memanggil orang sholat, diganti dengan shollu fi rihalikum atau shollu fi buyutikum. Jadi kalau misalnya di rumah tersebut sudah ada orang-orang yang akan melaksanakan sholat, tidak perlu untuk diseru lagi siapa-siapa yang akan sholat. Memang sudah ada orang di rumah, keluarga sudah ada, maka langsung saja untuk qomat dan kemudian melaksanakan sholat. Jadi tidak ada keterikatan syarat antara azan dengan sholat. Jadi meskipun kita sholat tanpa ada azan, itu sholatnya juga sah. Kemudian ini imam ada di masjid, kemudian makmum ada di rumah. Nah ini kalau kita tinjau jadi begini, ketika kita melaksanakan rukhsah, laksanakan berdasarkan dalil. Artinya ada dalil yang menunjukkan bahwa kita boleh melakukan hal tersebut. Nah, permasalahannya adalah ketika imam berada di masjid, kemudian makmum berpencar di berbagai macam tempat, itu tidak terjadi sholat jamaah karena niatnya tidak tercapai. Artinya mereka mau berniat untuk sholat jamaahnya tidak berada dalam satu tempat. Kemudian dia berniat untuk mengikuti imam, tetapi mereka tidak berada di belakang imam, sehingga niatnya itu tidak tercapai dengan apa yang dia praktekkan, apa yang dia lakukan. Maka ini tentu saja tidak terjadi sholat jamaah. Yang paling baik adalah ya, karena kita dalam keadaan darurat seperti ini, ya yang sholat di masjid beberapa orang itu sholat saja, kemudian yang di rumah tetap melaksanakan sholatnya masing-masing dengan niat jamaah yang ada di rumah masing-masing. Kemudian pertanyaan tentang kalau sudah azan di masjid, itu sudah tadi Ustaz ya? Sudah ya, itu yang sholat tarawih ya. Iya. Jadi begini, beberapa ulama menilai artinya yang disebut dengan sholat tarawih itu adalah qiyamul Ramadan, dan qiyamul Ramadan itu juga adalah qiyamul lail. Artinya ketika kita sholat tarawih itu sudah masuk pada qiyamul Ramadan, masuk pada kategori qiyamul lail. Apalagi
dalil-dalil yang kuat itu mengatakan bahwa yang paling baik adalah menyelesaikan sholat itu beserta imam. Jadi kalau misalnya kita selesaikan sholat tersebut beserta imam, maka kita selesaikan, kita sholat dengan imam sampai dengan dia sholat witir. Tetapi memang tidak ada larangan kalau misalnya untuk melaksanakan sholat tahajud. Tetapi ketika dia sudah sholat witir, maka secara adab sholat, ya artinya secara Rasulullah mengatakan tutuplah amal kalian dengan sholat witir, maka itu mestinya sholatnya sudah selesai dengan witir dan sudah mengikuti imam, dan itu menurut para ulama itu adalah yang paling afdol karena mengikuti imam sampai dengan terakhir. Nah, kalau misalnya ada solusi yang diberikan oleh misalnya dalam kitab Fiqhul Islam Adillatuh itu, jadi kalau misalnya dia sholat witir, kalau dia menginginkan untuk tetap mengikuti imam sampai dengan selesai, kemudian dia dia mau sholat tahajud, maka sholat sholat tarawihnya, sholat witirnya itu dia genapkan. Jadi dia tidak niat untuk sholat witir, tetapi dia tetap masuk pada kategori qiyam itu, qiyamul Ramadan, qiyamul lail. Dia genapkan sholat witirnya, jadi setelah imam salam, dia berdiri lagi untuk menyempurnakan sholatnya menjadi genap. Kemudian setelah itu dia tidur, kemudian dia sholat tahajud, kemudian dia baru tutup dengan sholat witir. Kemudian ini tentang keadaan-keadaan, ya. Jadi yang kalau kita lihat dari keadaan darurat yang tadi disampaikan, yang saya sampaikan tadi bahwa al-usru dengan umul balwa itu menjadikan kita dalam keadaan darurat, yaitu kesusahan yang sangat susah kemudian dengan merebaknya wabah. Nah, sekarang ini kita berada dalam keadaan tersebut. Yang pertama kesusahan. Kita susah mendeteksi orang-orang yang ada di sekitar kita yang bisa membawa kita, artinya menjadikan kita terkontaminasi atau terinfeksi dengan COVID-19 tersebut. Kita dalam keadaan kesusahan tersebut. Yang berikutnya umumul balwa, artinya ini sudah merebak, sudah menjadi pandemik dunia. Di daerah-daerah tertentu itu ketika dia sudah ada 1 orang, 2 orang, nanti dia bisa merebak menjadi banyak. Nah, di daerah yang masih hijau, ya sebagaimana para ulama mengatakan itu memang sebaiknya memang mereka memberlakukan hukum keadaan normal. Jadi sholat tetap biasa, tetapi kalau dalam zona merah itu memang sebagaimana instruksi Majelis Tausiah atau Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nah, permasalahannya saat ini di Indonesia sudah hampir tidak ada lagi yang zona hijau tersebut. Nah, kalau di Gorontalo mungkin tinggal yang kita bisa lihat misalnya Gorontalo Utara. Tetapi dengan keadaan sekarang ini merebak di berbagai macam kabupaten, Gorontalo Utara sudah berada pada keadaan hajat yang tanzilu manzilatud darurah. Artinya mereka sudah berhajat untuk menutup diri sehingga keadaan hajat tersebut sudah naik tingkatnya menjadi keadaan darurat. Itulah yang disebut dengan al-hajatu tanzilu manzilatud darurah. Mereka harus menutup diri, mereka harus menjaga jangan sampai ada yang tertular di antara mereka sehingga mereka tetap menetapkan physical distancing tersebut. Kami kira demikian Pak Munkis. Baik, waktu kita memang sudah agak berlebihan ini Ustaz, tapi saya kira masih ada 2 pertanyaan penting ini. Ke pertanyaan itu saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu jamaah yang ingin menyampaikan, kami mengajak Bapak Ibu jamaah memberikan zakat, infak dan sedekahnya kepada lewat Lazismu, dan juga ditunggu infaknya untuk pembangunan Masjid Darul Arqam. Kami sengaja menggunakan virtual background kondisi Masjid Darul Arqam saat ini supaya untuk memotivasi. Ini kelihatannya sudah bagus, tapi ini kata Pak Sabara ini masih ngutang. Jadi saya mengajak para jamaah untuk sama-sama Pak kita Munkis bisa dengar? berinfak.
Ya, bisa Pak, bisa. Oh iya, Kedengaran tadi agak suara. putus-putus. Bagaimana pertanyaannya? Ya, belum pertanyaan tadi Pak, masih iklan. Ya, ada pertanyaan, saya singkat saja. Pak Ruli bisa dengar Pak Ruli? Halo Pak Ruli. Pak Ruli bisa dengarkan? Saya bacakan pertanyaan berikutnya Pak. Baik, sambil masih menunggu koneksi dari Pak Ruli, sekali lagi kami mengajak para jamaah kiranya untuk bisa sama-sama menyalurkan infaknya untuk pembangunan Masjid Darul Arkam. Baik Pak Ruli, sudah terkoneksi lagi Pak Ruli? Kami mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini memang waktu kita sudah lewat, masih ada yang memang, tapi nanti karena tidak bisa terjawab malam ini, nanti kami akan minta Pak Ruli untuk bisa menjawabnya lewat Tes 1. lewat Facebook. Ya, Pak Ruli bisa Bagaimana dengar Pak? pertanyaannya Pak Mungkin? Satu saja mungkin. Ya, bagaimana dengan perempuan? Ada perempuan, ada kaum wanita yang ingin berpuasa sebulan penuh, dia tidak ingin dihalangi oleh masa haidnya, kemudian dia mengkonsumsi obat-obat tertentu untuk menunda masa haidnya, atau misalnya juga pada ibadah haji. Kemudian juga ada satu lagi Pak tentang penggunaan vaksin yang masih ada Merekayasa haid ya? Ya, merekayasa haid Pak. Silakan Pak. Baik, Pak Ruli, sepertinya koneksi kita sudah Merekayasa haid. Iya Pak, merekayasa haid untuk bisa berpuasa sebulan penuh. Oh iya. Silakan Pak Ruli. Ini tadi dari diambil kadarnya sesuai kadarnya yang bisa kita ambil. Semestinya perempuan yang haid biasa haidnya, karena ketika dia dapat haid itu dia luasa yang lain dengan itu sangat besar, fisik harus prima, istitoahnya harus penuhi, maka dia mengambil rasa haid. Tapi kalau haid putus ini. Pak Ruli, halo ya. Pak Ruli, suaranya tidak terdengar lagi, putus-putus Pak. Mungkin nanti karena memang waktu kita juga sudah lewat, ini sudah lebih dari, kita sudah lewat waktu lebih kurang hampir 10 menit. Mungkin pertanyaan itu bisa dijawab lewat akun media sosial. Untuk pertanyaan yang tadi nanti saya akan tuliskan di akun media sosial pertanyaannya, ini akan kita repost lagi di media sosial. Pertanyaannya mungkin bisa langsung dijawab melalui akun media sosial. Baik jamaah sekalian, demikian akhir dari pengajian kita malam hari ini. Sekali lagi kami mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Nanti kita akan jawab melalui akun media sosial. Terima kasih, kami menyapa Bapak Ibu yang sudah bergabung malam ini. Terima kasih Ketua PDM Kota. Terima kasih juga Ketua PDM Manado yang sudah bergabung. Terima kasih Prof. Sarson Pomalato juga sudah bergabung pada malam hari ini. Sebelum kami akhiri, mungkin sebagaimana biasa ada penyampaian dari Pak Dr. Sabara Karim. Kami persilakan Pak Dokter. Terima kasih Pak Dr. Monkit. Bapak dan Ibu yang saya hormati
sebelum mengakhiri pengajian ini, kami dari Panitia Pembangunan Masjid Darul Arqam menghimbau kepada kita semua, kepada keluarga Handai Tolan, mudah-mudahan untuk lanjutan pembangunan Darul Arqam. Perlu kami sampaikan, saat ini panitia masih banyak tagihan yang mesti harus diselesaikan. Oleh sebab itu, kami menghimbau dan kami sudah membuatkan barcode untuk bisa digunakan. Halo Pak, mungkin? Iya Pak, sabar ya. Silakan Pak, dilanjut Pak, jelas Pak. Jadi, ini soalnya terlalu khusyuk orang mendengar kalau ada infak dan sedekah. Jadi saat ini memang panitia banyak tagihan dari pihak ketiga, dan panitia memang sudah 1 bulan dengan di lockdownnya Masjid Darul Arqam, panitia tidak punya akses lagi untuk bisa mengumpul infak dan sedekah. Oleh sebab itu, melalui kesempatan pengajian setiap malam selalu kami menghimbau, dan bagi kita tentu infaknya boleh dari yang nilai nominal kecil, yakni kalau barcode yang kami sampaikan beberapa hari yang lalu dan kami sudah sebar di grup, itu nominal 10.000 untuk kita berinfak. Saya rasa kalau tiap malam saja kita menyisihkan 10.000, kalau sudah 10 malam berarti sudah ada 100.000. Tentu ini sangat membantu panitia. Rasa-rasanya bendahara ini seperti kurang afdal berpuasa di tahun ini karena banyak tagihan hutang. Ya mudah-mudahan kalau seperti yang lalu itu mau menjelang hari raya sudah bisa kita lunasi. Oleh sebab itu, alhamdulillah tadi ada hamba Allah yang menitipkan ke kita 15 juta rupiah. Mungkin karena sempat menyaksikan di media sosial dan tadi mengontak saya dan sudah mentransfer ke rekening. Khusus untuk Bapak Ibu yang ada di grup, insya Allah seperti perintah Pak Prof, kami di awal bulan akan melakukan list, ya minimal begitu ada tagihan, ada yang boleh kami antar di toko, ya. Jadi begitu ada tagihan walaupun bisa belum melunasi, minimal ada yang bisa diantar 5 atau 10 juta ke mereka untuk bisa sedikit menyenangkan, ya. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan Pak Dokter. Terima kasih dan mudah-mudahan tidak bosan-bosannya setiap saat kami berusaha hadir untuk bisa mengajak kepada kita semua. Terima kasih. Nasrun minallah fatun karib wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah sekalian, insya Allah pada besok malam kajian kita adalah tentang peran perempuan dalam dakwah yang akan disampaikan oleh Ibu Profesor Hajah Mun Hidayati Otolua M.Hum. Beliau adalah guru besar di Universitas Negeri Gorontalo dan juga Wakil Rektor 1 bidang akademik di Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Dan alhamdulillah yang sudah bersedia menjadi moderator adalah Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kota Gorontalo, Ibu Hajah Lazimatul Hilmah, SPD, MPD. Mudah-mudahan di waktu-waktu lainnya ada, saya lihat di sini ada Ketua Pemuda, ada Ketua LSBO, Ketua LPCR. Mudah-mudahan bisa gantian dengan saya untuk jadi moderator di waktu-waktu mendatang. Sekali lagi, mudah-mudahan kita semua tetap sehat dalam menjalankan ibadah puasa di masa pandemi ini, dan mudah-mudahan semuanya beroleh limpahan rezeki untuk bisa membantu panitia pembangunan Masjid Darul Arqam. Amin. Demikian Bapak Ibu sekalian pengajian kita malam hari ini. Demikian untuk pengajian kita malam hari ini, kita akhiri dengan sama melapatkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amal omah ulah tahu.